Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Fiona Putri dengan NIM 19443017PT 08149 dari kelompok 4 dengan asisten pendamping Mbak Rosida Arum Praktika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan mini project acara 3 penanaman dan pemupukan yang telah saya lakukan. Perlu kita ketahui apa arti dari penanaman. Menurut Munawwaroh et al. Pada tahun 2019 menyatakan penanaman adalah meletakkan suatu benih atau bibit tanaman pada area tertentu yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dengan bantuan manusia yang dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. Sedangkan untuk pengertian dari pupuk dan pemupukan, menurut Husnul dan Rosadi pada tahun 2015 menyatakan pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Sudianto et al. Pada 2018 menyatakan pemupukan adalah setiap usaha untuk menambah atau mencukupi unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang serta berproduksi seperti yang diharapkan. Fungsi pemupukan menurut Sunawan dan Juhari pada tahun 2018 menyatakan fungsi dari pemupukan adalah untuk menyusun makromolekul protein yang dipakai untuk membuat jaringan tubuh atau protoplasma dan membentuk kuncup daun, cabang, tunas baru, bunga, buah, serta biji. Tujuan dari mini project acara penanaman dan pemupukan adalah untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan tanaman. Selain itu, mini project ini berfungsi untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian dosis pemupukan terhadap pertumbuhan dari tanaman. Untuk alat dan bahan, alatnya dibutuhkan polybag, cetok, serta penggaris. Sedangkan untuk bahan, tanaman pakan, yakni sawi yang saya gunakan, pupuk MSG, air, serta media tanam. Untuk profil tanaman yang saya gunakan pada mini project acara 3 adalah tanaman sawi, atau dalam bahasa latinnya Brassica juncea. Dalam kingdom Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, dari divisi Magnoliophyta, kelasnya Dicotyledon, serta subkelasnya Dilleniaceae, serta ordo Caparales dari familia Brassicae, serta genusnya Brassica dari spesies Brassica juncea L. Untuk kegiatan praktikum, saya menggunakan media tanah yang kemudian ditanam menggunakan polybag. Untuk proses transplantasi dilakukan dengan memindahkan tanaman ke dalam polybag dan pemindahan dilakukan dengan perlahan untuk mengurangi kerusakan pada tanaman, terutama pada bagian akarnya. Untuk proses pemeliharaan tanaman dilakukan selama 4 minggu. Penyiraman tanaman dilakukan setiap 2 kali dalam sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu setelahnya. Kemudian, pada minggu kedua dilakukan pemupukan. Penyiangan dilakukan apabila terdapat tanaman lain yang tumbuh di sekitar area tanaman utama. Selama praktikum, untuk pengukuran parameter dilakukan setiap 7 hari sekali. Parameter yang diukur antara lain tinggi tanaman per minggu, jumlah daun, luas daun, serta dilakukan pendokumentasian juga setiap minggunya. Pengukuran dilakukan menggunakan penggaris. Untuk pemupukan dilakukan pada minggu kedua. Pemupukan dilakukan dengan 2 dosis berbeda, yakni 2 gram dan 4 gram per polybagnya. Pemupukan dilakukan dengan pelarutan MSG terlebih dahulu dalam air dan baru dilakukan penyiraman. Untuk pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman dengan hati-hati agar bagian akar tetap utuh. Pada sawi tidak terdapat nodul perakaran pada sawi yakni akar serabut. Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan pemberian MSG pada tanaman dapat meningkatkan produktivitas tumbuhan dan meningkatkan tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Pemberian MSG 2 gram memberikan dampak yang lebih optimum apabila dibandingkan dengan pemberian MSG 4 gram. Untuk pemupukan selama praktikum, jenis pupuk yang saya gunakan adalah MSG atau monosodium glutamat. Metode pemberian pupuk selama praktikum dengan melakukan pelarutan pada MSG dalam air dan baru dilakukan penyiraman. Akitaria et al. Pada tahun 2020 menyatakan MSG mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuh seperti giberelin yang berfungsi untuk memacu keanekaragaman fungsi sel, sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk pertumbuhan tunas daun dapat dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga dan pertumbuhan diameter pada suatu batang tanaman. Nitrogen yang terkandung dalam MSG dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif, terutama pada pertumbuhan daun.
nitrogen sebagai salah satu unsur makro yang berfungsi meningkatkan tinggi tanaman. Faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman salah satunya yakni faktor dari kadar pupuk yang diberikan. Darmawan et al. Pada tahun 2015 menyatakan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada benih atau tanaman itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar benih atau tanaman, seperti media tanam, keadaan lingkungan, pemupukan, dan hama. Pada MSG terdapat unsur nitrogen. Sudianto et al. Pada 2018 menyatakan, pada fase pertumbuhan tanaman memerlukan unsur N, P, dan K. Peranan unsur N pada tanaman yaitu untuk memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif, berperan dalam pembentukan klorofil, membentuk lemak, serta protein dan sel senyawaan lainnya. Kekurangan unsur N dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan akar terbatas, dan daun menjadi lebih pucat. Dari praktikum, maka dapat disimpulkan, cara pemeliharaan tanaman terdiri atas penanaman, pemeliharaan, yakni yang meliputi pengairan dan penyiangan, pemupukan, serta pemanenan. Penanaman dilakukan dengan hati-hati agar akar tetap utuh, tidak mengalami kerusakan. Pemupukan mempengaruhi hasil pertumbuhan dari tanaman. Dosis pemupukan yang lebih efektif dengan MSG dengan takaran 2 gram per polybagnya. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi saya dalam membuat presentasi ini. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan sebagai referensi jumlah dosis yang saya gunakan per tanaman dari polybag. Berikut merupakan footage video kegiatan mini project selama pelaksanaan mini project 3 ini. Sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi manfaat. Terima kasih.